Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Senang sekali hari ini Bu Guru kembali menyapa kalian dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran matematika. Materi matematika yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah bentuk-bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat mengubah berbagai bentuk pecahan dengan benar. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini anak-anak? Harus semangat anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa bentuk pecahan. Yang pertama yang akan Bu Guru jelaskan adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/2 dan 3/4. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Disebut pecahan murni atau sejati jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Sedangkan disebut pecahan tidak murni jika pembilang lebih besar dari penyebutnya. Pecahan biasa yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah pecahan biasa yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sebagai contoh, Bu Guru punya pecahan 35/4. Pecahan biasa itu akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka hasilnya adalah 35 kita bagi dengan 4. Yang mendekati adalah 8 dan sisanya 3. Maka hasil pembagian menjadi bilangan cacah, sisa pembagiannya menjadi pembilang dan penyebutnya sesuai dengan di soal yaitu 4, maka di jawaban juga penyebutnya 4. Maka 35 dibagi 4 hasilnya adalah 8 sisa 3. 35/4 merupakan pecahan biasa, akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Jawabannya adalah 8 3/4. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran, di mana pada pecahan campuran terdiri dari bilangan cacah dan pecahan murni. Sebagai contoh, Bu Guru punya soal, di hari Minggu Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Maka jawabannya adalah kita tulis ulang pecahan campurannya yaitu 1/2. 1 sebagai bilangan cacah kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilang per penyebut. 1 dikali 2 hasilnya 2, ditambah 1 adalah 3. Berarti hasil dari pecahan biasa 1/2 adalah 3/2. Mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa dapat kita tuliskan dengan C A/B sama dengan C dikali B ditambah A/B. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal.
Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, misalnya Bu Guru punya pecahan 3/4, kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Maka ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama, kita lihat pembilangnya 3 dan penyebutnya adalah 4. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, penyebutnya harus dijadikan 10, 100, atau 1000 atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Karena di soal penyebutnya adalah 4, maka tidak bisa kita jadikan 10. Bisanya kita jadikan 100 dengan cara dikali 25. Setelah penyebut dikali dengan 25, maka langkah yang kedua, pembilang juga kita harus kali dengan 25. Langkah ketiga, setelah didapatkan hasil 75/100, pembilang yang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh 1 angka. Tetapi karena di jawaban kita terdapat 2 angka 0 pada penyebutnya, maka tanda desimal kita geser ke kiri sejauh 2 angka. Langkah terakhir, tuliskan angka 0 sebelum koma, sehingga pecahan 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Sebaliknya, mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa juga ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Misalnya Bu Guru punya pecahan desimal 0,5 dan kalian harus ubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian hitung terlebih dahulu jumlah angka di belakang koma. Pada pecahan desimal 0,5, angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Kemudian hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah berikutnya, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah yang pertama. Jika terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Dan jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Kemudian langkah kelima, tulis bilangan pecahannya. Maka pecahan desimal dari 0,5 dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasanya, hasilnya adalah 5/10. 5/10 dapat kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. Maka pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1 dan 10 dibagi 5 adalah 2. Maka pecahan biasa dari bentuk pecahan desimal 0,5 adalah 5/10 atau 1/2. Bentuk pecahan yang terakhir adalah persen. Persen dapat dilambangkan dengan tanda seperti pada gambar. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam bentuk persen? Kita kembali ke pengertian persen.
Persen artinya adalah per 100 atau bisa disebut 1/100. Jadi jika ada bilangan 5/100 sama artinya dengan 5%. 20/100 sama artinya dengan 20%. Ketika kita ingin mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus kita jadikan 100. Sebagai contoh, Bu Guru memiliki beberapa soal yang harus diubah ke dalam bentuk persen. Yang pertama adalah pecahan 3/10. Penyebutnya belum 100, maka kita jadikan 100 dengan cara dikali 10. Jika penyebut kita kalikan dengan 10, maka pembilang juga kita kali dengan 10. Hasilnya adalah 30/100 sama dengan 30%. Sedangkan jika pecahan campuran yang akan kita ubah ke dalam bentuk persen, kalian lihat soal nomor 4. 1/4 kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa, atau boleh kalian langsung ke langkah berikutnya. 1 bilangan cacah kita biarkan, kita taruh kembali di jawaban. 1/4 sebagai pecahan, 4 penyebutnya untuk menjadi 100 kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga kita kali 25. 1 dikali 25, 25, 4 dikali 25 adalah 100. Jangan lupakan bilangan cacahnya, kalian langsung naikkan ke atas menempati posisi ratusan pada pembilangnya. Maka hasilnya adalah 125/100 atau dalam bentuk persennya adalah 125%. Ya anak-anak, demikian penjelasan materi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Semoga kalian dapat memahami. Agar lebih memahami, kalian jangan malas untuk berlatih sendiri di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Pembelajaran hari ini Bu Guru tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.